Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembekalan dalam rangka pendirian pemekaran daerah istimewa Parahyangan. Waktu dan tempat yang seluas-luasanya saya persilakan kepada penggagas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kasadayana anu hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaberkahi ka urang sadayana. Dina hal ieu simkuring paling pokok ngaturkeun nuhun kasadayana para pengurus Persedium Pemekaran Daerah Istimewa Parahyangan Kabupaten Tasikmalaya, terutama Bapak Ketua Pak Eris SH, juga Bapak Muhammad Alim Ridwan SH, dan semua jajaran, terutama para tokoh yang hadir, Pak Ketua MPP, Pak Ajat, Pak Kapolsi, Pak Absib, juga yang lainnya, terutama Pak Dr. Andes Irisahri sebagai Dewan Pakar. Mungkin sebagian tidak saya sebutkan satu-satu, tapi suatu kehormatan dalam hal ini sudah bisa hadir di sini dalam rangka konsolidasi persiapan kepengurusan Persedium Daerah Istimewa Parahyangan Kabupaten Tasikmalaya. Dina hal pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Parahyangan ini adalah perjuangan untuk kita semuanya untuk ditindaklanjuti demi kemajuan daerah kita. Langkah-langkah yang sebagaimana sudah ditempuh oleh Persedium Pusat, di antaranya sudah melakukan audiensi di Kemendagri dan juga mengirim surat-surat kepada kepengurusan yang lain-lain di cakupan wilayah, baik pun kepada pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia dari semua kementerian itu sudah dikirim melalui surat, baik pun melalui email ataupun melalui surat secara fisik. Nah, untuk selanjutnya kita perlu persyaratan administrasi di mana kita memerlukan surat dukungan dari kabupaten dan kota cakupan wilayah, dari keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, baik pun dari bupati dan wali kota. Nah, kita perlu surat dukungan dari beliau-beliau ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait pemekaran sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Negara tentang tata cara administrasi persyaratan pemekaran suatu wilayah. Nah, tentu di dalam pemekaran suatu wilayah ini manfaatnya satu untuk pemerataan pembangunan di wilayah kita semuanya. Kedua juga untuk lebih membuka luas lapangan kerja di wilayah kita dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi penerus. Nah, terkait teknis-teknis nanti tentu semua sudah diatur oleh undang-undang negara. Maka dalam hal ini, dalam nanti untuk memberikan pemahaman, konsolidasi kepada seluruh masyarakat ataupun tokoh-tokoh pemerintah, kita tetap menjunjung tinggi peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal yang mengatur tentang pemekaran atau dengan tata cara pemekaran tetap kita mengikuti aturan undang-undang sebagaimana undang-undang yang diatur oleh Undang-Undang Desentralisasi pasal 18. Nah, terkait selama ini kita mengacu kepada 18B terkait pemekaran dan tuntutan kita, ajuan kita untuk pemekaran daerah otonomi khusus yang bersifat istimewa ini dan juga sebagaimana yang diatur juga oleh pasal 18A terkait tentang daerah otonomi baru. Persyaratan-persyaratan kan sudah ada di dalam undang-undang. Nah, hal saat ini yang diperlukan oleh kita sebagai penggagas Persedium Pemekaran Provinsi itu adalah
surat dukungan dari cakupan wilayah, yaitu 1 dari DPRD kabupaten masing-masing cakupan wilayah, 2 dari bupati atau wali kota masing-masing cakupan wilayah. Tingkat keduanya di provinsi yaitu surat dukungan dari DPRD provinsi induk, dan juga keputusan daripada Gubernur Jawa Barat terkait persetujuan tentang pemekaran daerah istimewa Parahiang. Nah, dalam hal ini kita sama-sama satu untuk berjuang memohon dukungan dan restu daripada mereka-mereka. Toh pada akhirnya bahwa manakala DIP ini direstui dan mendapatkan keputusan pemerintah pusat terkait pelaksanaan, kan semuanya pasti akan untuk mengisi pemerintahan itu pasti disupport dan diisi oleh pemerintahan pusat. Jadi kita sampaikan kepada beliau-beliau terkait pemekaran daerah istimewa Parahiang ini, jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang di luar tata cara peraturan perundang-undangan, bahwa kita sebagai pengurus Persedium kita tetap menjunjung tinggi aturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apabila nanti dari mereka menyatakan oh ini kepentingan Salacau, saya tidak buat kepentingan pribadi. Memang saya ini orang Salacau, Ketua Cagar Budaya Salacau, memiliki pemikiran dan gagasan untuk memekarkan provinsi daerah istimewa Parahiang ini dari cakupan wilayah 1 berdasarkan kajian sejarah asal usul yang sudah saya sampaikan seperti waktu diwawancara oleh Salira TV kemarin, sudah saya sampaikan semuanya. Kedua juga terkait kewilayahan. Wilayah kita ini, wilayah Jawa Barat ini begitu luas. Bahkan penduduknya terbanyak di Indonesia ya, untuk Provinsi Jawa Barat ini hampir 47 juta. Nah, dari cakupan yang kita gagas ini, penduduk dari 5 wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Banjar, Kota Tasik itu penduduknya ini kurang lebih 4.400.000 kurang lebih. Jadi kalau dihitung penduduk dari cakupan wilayah ini dengan provinsi DIY atau daerah istimewa Yogyakarta, lebih banyak kita. Begitupun kewilayahan. Wilayah Yogyakarta dan cakupan wilayah yang digagas kita ini juga kita lebih luas. Bahkan kalau dibandingkan dengan pemerintahan negara Singapura dengan negara Brunei Darussalam, kita lebih luas kewilayahannya. Jadi mohon untuk nanti semua para tokoh menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat secara luas, baik pun kepada pemerintah, bahwa kepentingan pemekaran ini untuk kepentingan daerah istimewa Parahiang atau untuk kepentingan cakupan wilayah. Nah, ada juga yang mengatakan ke saya, wah ini katanya untuk kepentingan Salacau. Dari sisi mana kepentingan Salacau? Toh faktanya pada saat nanti daerah ini mekar, tentukan peraturan untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan sementara baik pun selanjutnya itu kan mengikuti aturan undang-undang.